Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, rasa syukur marilah kita tunjukkan, kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in serta tabi'ut tabi'in, dan semoga kita selalu terjaga untuk tetap menjadi umatnya yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian Sabtu kita yang ke-6 setelah Syawal, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Samsul Hadi dengan tema mengendalikan hati. Kepada Ustadz Samsul Hadi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa iltazama bitariqatihi wa tarasama hutuhu wa jalal akidata asasal fikrati wal ahkam syar'iyyah miqyasa li'amali wa masdar li'ahkami amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman Islam, memberikan kita kesehatan, memberikan kita waktu luang, dan memberikan kita potensi kehidupan dan juga potensi akal, sehingga kita masih bisa berada di sini untuk melanjutkan kajian kita. Shalawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah contoh kita, panutan kita, menjadi uswah dan juga qudwah, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Alhamdulillah. Jadi hari ini ya, bapak-bapak dan mas-mas sekalian, kita akan membahas tentang masalah hati ya. Jadi sebagai info saja, ini materinya ini adalah merupakan permintaan dari panitia. Kemarin ya malam-malam, ya pagi-pagi, ya tengah malam ini Mas Panca kontak saya dan memberikan tema mengendalikan hati. Ya, jadi temanya cukup luar biasa menurut saya, mengendalikan hati. Nah, biasa yang kita dengar ya ini mengendalikan nafsu ya, atau mengendalikan mata. Nah, ini judulnya lebih unik, yaitu mengendalikan hati. Sebetulnya saya ingin berbicara yang indah-indah, yang gampang-gampang saja, yang ringkas-ringkas saja. Tapi karena saya diberikan materi dengan tema mengendalikan hati, akhirnya pembahasan jadi panjang. Insya Allah ya, bagaimana kemudian mengendalikan hati ini akan kita bahas ya paling tidak 2 atau 3 kali pertemuan ya, sehingga kita betul-betul mengetahui apa ya, definisi hakikat hati, dan bagaimana kemudian kedepannya itu kita mengendalikan hati yang ujungnya adalah mengendalikan perilaku kita. Kalau kemudian berbicara tentang hati, maka ada banyak hal yang kemudian nanti akan kita bahas ya.
akan kita telaah. Ya, ini nanti pelan-pelan ya, hari ini kita akan membahas sekitar 20 slide. Slide yang pertama, kalau kemudian kita membahas tentang hati ya, di dalam persepsi masyarakat ya, di dalam persepsi awam, maka ketika berbicara tentang hati, apa sih yang ada di dalam pemikiran mereka tentang hati itu? Maka hati ini ya, atau di dalam bahasa Inggris disebut heart ya, atau liver, ini adalah merupakan salah satu organ tubuh ya, manusia. Ada yang mengatakan hati itu adalah heart, itu adalah jantung. Ada yang mengatakan hati itu adalah liver, yaitu yang di dalam bahasa Indonesia disebut hati. Intinya adalah mereka mengartikan hati ini adalah sebagai sesuatu yang sifatnya fisik di dalam tubuh manusia. Hati ya, dalam artian non fisik ya, ini sering dikaitkan dengan perasaan, yaitu adalah perasaan hati. Kenapa demikian? Ya, ini sudah merupakan konvensi di dalam masyarakat ya. Jadi kalau yang dinamakan hati ya, ini adalah asosiasinya adalah perasaan. Nah, perasaan hati ini diasosiasikan sebagai ya, perasaan-perasaan yang sifatnya emosional, yaitu adalah sabar, marah, hasad, dengki, kemudian kecewa, senang, bahagia, dan lain-lain. Untuk ya, mengatur perasaan-perasaan hati yang tersebut di atas, ya ini maka kemudian diperlukan cara untuk memanage atau mengatur hati, atau yang di dalam bahasa kerennya ini disebut manajemen kolbu, atau manajemen cara untuk kemudian mengatur hati. Ya. Kemudian selanjutnya ya, hati ya ini adalah penentu kebaikan di dalam diri manusia. Kalau hatinya baik ya maka manusia itu kemudian menjadi baik. Kalau hatinya buruk maka kemudian manusia itu buruk. Kenapa? Karena balik lagi ya, hati ini kemudian dikaitkan dengan asosiasi yang sifatnya non fisik, yaitu adalah perasaan. Kalau dia mempunyai perasaan, dalam konteks ini adalah ya, akhlak mulia, maka kemudian mulialah semuanya. Kalau kemudian dia punya sesuatu yang akhlak yang buruk, maka menjadi buruklah dirinya. Ini adalah slide yang pertama. Slide yang kedua, karena hati ini merupakan penentu ya, penentu secara umum manusia, yang konteksnya tadi adalah akhlak ya. Karena akhlak itu adalah nanti berhubungan dengan salah satunya adalah dengan perasaan, maka marak kemudian manusia modern ini kemudian mencari ketenangan hati ya, atau dalam bahasa lain mencari ketentraman hati ya. Ketika mereka membuat rumah, mencari rumah yang bisa menenteramkan ya. Ketika kemudian mereka mencari pasangan hidup ya, mencari pasangan hidup yang menenangkan ya, menenteramkan. Ketika mereka ngopi, cari ambience ya, atau tempat yang kemudian menenangkan dan lain-lain. Dan akhirnya marak ini kegiatan yang intinya bertujuan mencari ketenangan dan ketenangan hati. Contohnya apa? Spa ya. Karena dia rileks, hatinya kemudian menjadi tenang ya. Kemudian ada di kebudayaan India ini ada kemudian dinamakan yoga ya. Ini tokohnya di Indonesia disebut namanya adalah Anand Krishna ya. Dan kemudian terapi lain yang fungsinya untuk menenteramkan hati, seperti aromaterapi ya, dan lain-lain. Kemudian dalam konteks Islam ada yang kemudian disebut zikir, marak kemudian jemaah-jemaah zikir. Di dalam agama Buddha dan Hindu ada yang kemudian dinamakan meditasi dan tantra. Intinya adalah semuanya itu adalah aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang kemudian bertujuan untuk mencari ketenangan dan kemudian ketentraman hati. Slide yang kedua.
dengan berbagai macam uraian di atas ya, menginjak pada slide 3 ya, slide 3 dan 4 nanti kita jadikan satu. Benarkah demikian? Apakah benar kemudian definisi hati ini seperti yang masyarakat ungkapkan di atas, bahwasanya yang menentukan kebaikan ini adalah hati, yang kemudian menentukan ketentrangan dan ketenangan jiwanya adalah hati? Ini benarkah demikian? Ya, maka inilah yang kemudian menjadi masalahnya. Kalau kemudian kita bicara tentang hati, ini slide yang keempat ya, maka berbicara tentang hati ini tidak akan pernah ada habisnya sebelum berhasil didefinisikan apa sih hati itu. Jadi ya, kajian-kajian yang kami sering lakukan ini, yang pertama ini adalah yang kita bahas adalah masalah takrif atau definisi. Karena kalau kemudian definisinya keliru ya, maka selanjutnya pun menjadi keliru. Dan ketika kemudian definisinya ini belum sepakat, maka yang nanti kita diskusikan ini adalah seperti pepesan kosong. Jadi kita berbicara ya, sengit terhadap suatu hal, tetapi sebetulnya hal yang kita bicarakan itu sebetulnya tidak ada. Ini yang kemudian dinamakan pepesan kosong ya. Kelihatan ada isinya karena yang dinamakan pepes kan biasanya ada isinya, ada pepes tahu, pepes ayam, pepes ikan, pepes telur ikan ya, pepes oncom, tapi ternyata setelah dibuka ya, kulit pepesnya ternyata dalamnya kosong. Maka yang pertama harus dilakukan ini adalah mendefinisikan hati itu apa sih Mas. Ya kan kita temanya tadi kan bagaimana kemudian mengendalikan hati, ya otomatis kita harus sepakat dulu definisinya hati itu apa. Nah, setelah kemudian kita sepakat tentang definisi hati, ya, kita sudah tahu masing-masing dan sepakat tentang definisi hati, maka kemudian kita harus berbicara tentang konsepsi atau filsafat manusia. Apakah manusia itu? Nah, kenapa demikian loh? Kenapa ketika kita harus bicara hati, lantas kemudian kita bicara tentang manusia? Nah, karena hati itu adalah merupakan, kalau itu asosiasinya adalah fisik, hati itu ada di dalam diri manusia. Kalau adalah asosiasi atau fisik, ya hati ini adalah yang kemudian mengendalikan manusia. Ya, dalam konsepsi dalam persepsi umum masyarakat tadi. Atau kemudian ya hati ini paling tidak berperan penting di dalam kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu, ketika kita kemudian sudah mengerti, ya, memahami dan sepakat tentang definisi hati, maka kemudian kita harus berbicara tentang konsepsi atau filsafat manusia. Sebetulnya manusia itu apa sih, atau apakah manusia itu? Ya, ini adalah slide yang keempat. Slide yang kelima. Ya, setelah kemudian kita sepakat tentang definisi hati, yang kedua, maka kemudian kita harus mencari konsepsi manusia. Nah, konsepsi manusia ini kemudian harus difahami, ini adalah merupakan satu set pemikiran. Ya, ada dalam presentasi saya ada 6, ya, paling tidak yang kemudian kita harus pahami, ya, supaya kemudian kita nanti betul-betul mengetahui dengan utuh ya, sebetulnya manusia itu apa sih, gitu. Dan nanti manusia itu ya, seperti apa ya, bagaimana ya, dia punya kemudian kemampuan kemudian untuk mengendalikan hati. Ada 6 ya, yang kemudian kita harus ketahui ya. Pertama adalah hakikat manusia. Jadi manusia itu sebetulnya barangnya itu apa sih ya. Kalau kemudian kita berbicara tentang hakikat manusia kan kita juga berbicara tentang konsepsi manusia kan kita pertama harus tahu kan hakikat manusia. Manusia itu barangnya apa sih? Kalau kemudian kita bicara tentang masalah mohon maaf nih, nyebut merek Indomie gitu. Maka kemudian kita tahu Indomie itu barangnya apa ya. Kalau kemudian kita tidak tahu barangnya Indomie ya nanti salah kaprah. Maka kemudian kita harus tahu, betul-betul tahu Indomie itu apa sih, barangnya itu apa sih ya. Lebih rumit lagi ketika kita ngomong akal. Akal itu barangnya apa sih Mas? Gitu. Barang akal itu apa? Kalau kemudian saya beli akal atau minta akal, maka kemudian saya itu dikasih apa sih?
Nah, ini adalah hakikat akal. Kalau kemudian hakikat akal ya ini kemudian tidak bisa ngerti, Mas, maka ya nanti kedepannya pasti akan salah terus. Hakikat manusia ya pasti nanti kedepannya juga pasti akan salah. Maka kemudian harus betul-betul ngerti barangnya apa sih. Contoh ini, mohon maaf nih rumit tentang akidah. Akidah itu barangnya apa sih, Mas? Ya, akidah ini barangnya apa sih? Apa kayak oncom, apa kayak sate usus, ya apa kayak wedang jahe, ya, apa kayak sate telur dan lain-lain. Jadi barangnya apa? Balik lagi hakikat manusia. Jadi barang manusia itu apa? Yang kedua adalah potensi manusia. Kalau kemudian kita sudah ngerti manusia itu barangnya apa, maka kita kemudian juga harus tahu fitur manusia itu apa. Jadi potensi manusia itu apa, atau di dalam bahasa lain konstruksi manusia itu apa sih. Kita harus tahu, Mas. Lalu kenapa? Karena tanpa kemudian mengetahui fitur, ya, tanpa kemudian kita mengetahui potensi, tanpa mengetahui konstruksi, maka kita kemudian tidak bisa mengendalikan ya, manusia, atau kemudian tidak bisa memanfaatkan keunggulan-keunggulan yang kemudian ada di dalam diri manusia. Nah, contoh seperti apa namanya, ya, kita pakai iPhone, ada kemudian orang yang kemudian pakai handphone monoponik ya. Kalau kemudian orang yang pakai iPhone itu hanya kemudian menggunakan iPhone-nya untuk telepon dan SMS ya, kenapa dia nggak menggunakan handphone yang monoponik aja? Kan sayang fiturnya, karena dia beli iPhone, dia kan membeli fitur ya, yang kemudian dia bisa gunakan. Yang ketiga adalah fitrah ya, poin C yang ketiga ini adalah kemudian fitrah. Apa yang dimaksudkan fitrah? Fitrah ini adalah ya, kondisi default ya. Jadi kondisi default manusia itu apa dan kegunaan defaultnya itu apa, nanti kita bahas. Yang keempat adalah kolbu ya, ini menjadi bahasan kita. Jadi dimaksudkan kolbu itu apa nanti jelaskan ya. Kemudian yang kelima ini adalah area perbuatan manusia. Jadi manusia itu ya domain ya, mainnya itu di mana aja ya. Nanti kita akan bisa tahu di situ. Yang terakhir ini adalah kita bisa mendefinisikan dengan benar apa itu yang kemudian dinamakan manusia atau konsep manusia. Ini adalah slide yang kelima. Kita lanjutkan slide ya, nanti kita sambung slide 7 dan 8 tentang hakikat manusia. Ini adalah pembahasan yang sangat menarik. Ini mohon maaf Mas Bapak, ini agak rumit ini. Karena harapan saya itu setelah kita selesai mengkaji ini, kita sudah tidak ada kendala lagi, tidak ada problem lagi untuk mengendalikan hati, Pak. Kita sudah bisa kendalikan insya Allah. Selesai pembahasan ini, ya, pekan ini dan insya Allah pekan ke depan. Balik lagi, ya, pembahasan tentang hakikat manusia. Ini adalah pembahasan menurut saya yang sangat menarik. Ya, kalau boleh saya cerita ya Bapak-bapak dan Mas sekalian, pembahasan tentang hakikat manusia ini menjadikan saya ini menemukan apa namanya spirit ya, spirit keislaman atau spiritualitas saya yang begitu lama telah hilang. Jadi ceritanya begini Pak, kalau boleh cerita ya. Ketika itu ya, tahun 2001 ya pertengahan, alhamdulillah saya mendapatkan apa namanya ya, undangan ya, zaman dulu itu namanya undangan ya, undangan kemudian untuk masuk di kampus saya. Nah, sebetulnya ya terus terang saya tidak kurang ya atau berminat untuk di kampus saya ya, karena bapak saya menginginkan hal tersebut ya, bagi saya tidak ada masalah. Selalu ada barokah atau kebaikan yang ini tidak bisa kita indra ya ketika kemudian saya masuk ke kampus itu. Dan nanti betul itu kejadian. Nah, ketika kemudian saya masuk kampus, apa yang kemudian ada di benak saya? Pertama adalah lulus cepat. Yang pertama adalah nilai yang bagus. Kenapa nilai bagus? Nilai yang bagus
itu ya, akan mempermudah kita mendapatkan pekerjaan. Yang kedua adalah lulus cepat. Kenapa lulus cepat? Ya, karena pemberi kerja ini biasanya memperhatikan waktu kelulusan. Nah, kalau lulusnya udah di atas 4 tahun, ya 5 tahun, 6 tahun, apalagi 7 tahun ini, nah ini sudah kondisi yang kurang bagus lah. Yang ketiga adalah cari pekerjaan yang bagus. Kenapa cari pekerjaan yang bagus? Karena insya Allah dengan begitu saya punya uang yang banyak. Yang keempat, kalau sudah punya uang banyak gimana? Maka kemudian saya akan menikah dengan istri pilihan saya, ya, yang menurut saya akan susah untuk direalisasikan kalau kemudian saya tidak punya uang. Nah, ini adalah pandangan ya, umum ya ketika saya masuk ke kampus pada saat itu, sehingga saya belajar giat ya, semoga nilai baik, lulus cepat, ya, nanti cari kerjaan duit banyak, saya kemudian nikah. Tahun 2001 pertengahan ya, saya secara tidak sengaja ya, diajak teman saya kemudian ikut pengajian. Pada saat itu yang mengisi kebetulan adalah Ustadz Fatih Karim. Maka Ustadz Fatih Karim ini memberikan pandangan terhadap saya yang menurut saya adalah sangat luar biasa ya, sepele tapi sangat luar biasa, yang kemudian menyadarkan saya ya, terhadap hakikat manusia dan kemudian fitur-fitur manusia, sehingga saya kemudian akhirnya menyadari setelah beberapa lama ya, setelah pada saat itu adalah ya umur 18 tahun lah, saya kemudian menyadari bahwasanya saya ini manusia yang kemudian suatu saat nanti akan dikembalikan kepada pencipta saya. Dan saya juga menyadari bahwa ternyata saya manusia, saya bukan kucing. Ya, kalau kita lihat kucing ya, ini di di pecel lele itu kan begitu Pak ya, seperti apa cita-cita saya ketika masuk kampus pertama kali, yaitu adalah ya, kucing itu cari makan ya di pecel lele di bawah, di kaki-kaki kita. Nah, nanti kalau kemudian dia sudah kenyang ya, kemudian dia nikah ya, cari pasangan kucing yang lain, kemudian dia punya anak ya, anaknya kemudian dia ajak ke pecel lele lagi ya, nanti anaknya gede sudah bisa jalan sendiri, nanti anaknya kemudian ya, cari makan sendiri, sudah merasa bisa, maka kemudian anak kucingnya cari pasangan lagi, dan begitu seterusnya. Saya menyadari dengan penjelasan itu, saya ternyata manusia, saya bukan kucing. Oleh karena itu merubah arah ya, pandangan hidup saya ya, spiritualitas saya 180 derajat ya. Kalau kemudian bicara tentang hakikat manusia ya, ini kita masuk slide yang ketujuh, Bapak dan Mama sekalian. Maka ada dua arus besar, yaitu arus utama di dalam filsafat tentang manusia ini. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan manusia itu terdiri atas jasmani dan rohani, yaitu sering kita dengar waktu kita sekolah ya, atau terdiri dari jasad dan ruh. Ruh dalam konteks ini adalah nyawa. Jika jasad mendominasi ruh, maka kemudian manusia menjadi baik ya, jadi jasad dan ruh ini seperti bejana berhubungan ya. Kalau kemudian jasadnya mendominasi dalam artian menekan ruh ya, maka kemudian manusia menjadi buruk. Maaf ini ya, salah ngomong saya. Jika jasad ini kemudian mendominasi ruh, maka kemudian manusia menjadi buruk. Jika ruh mendominasi jasad ya, maka kemudian manusia menjadi baik ya. Itu adalah pandangan yang umum yang ada di dalam masyarakat kita. Yang kedua ya, pendapat yang kedua adalah manusia ini terdiri dari materi ya, yaitu adalah jasad dan ruh atau nyawa. Ruh ini tidak menentukan baik dan buruknya manusia, tidak seperti pendapat pertama bahwa ketika ruh ini mendominasi jasad maka kemudian manusia menjadi baik dan sebaliknya ya. Di pendapat yang kedua ini mengatakan ruh ini tidak menentukan baik dan buruknya manusia. Nah, nanti kita bahas dulu kenapa bisa demikian ya.
Atau ada yang menanyakan, loh kenapa kemudian disebut ruh itu atau materi? Ya, karena alam semesta manusia dan kehidupan ini adalah semuanya adalah materi. Baik dia mempunyai massa menempati ruang ataupun dia bisa terindra, ya bisa dijangkau, itu adalah merupakan materi. Ini adalah slide yang ke-7. Kita lanjutkan slide yang ke-8. Ya, kita lanjutkan tentang masalah hakikat manusia. Ya, yang tadi slide yang ke-7 dikatakan ada dua pendapat yang mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari jasmani atau jasad dan ruh atau nyawa, ruhani atau ruh atau nyawa. Yang kedua adalah mengatakan manusia adalah disebut materi. Nah, ini kita telaah ya. Pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang keliru. Kenapa? Karena begini, Pak. Ya, kalau kemudian dikatakan ruh atau nyawa ini kemudian bisa berpengaruh terhadap baik atau buruknya seseorang, ya, maka ini adalah kemudian keliru. Kenapa? Karena baik dan buruk itu ini adalah merupakan proses atau karakter ciptaan. Mohon maaf, proses atau karakter bentukan, ya, bukan proses ya atau karakter ciptaan atau bawaan. Intinya manusia menjadi baik dan atau menjadi manusia buruk ini adalah merupakan proses psikologis. Ya, terjadi proses psikologis di dalam diri manusia, bukan karena bentukan atau ciptaan atau taken granted. Ini bukan. Kalau kemudian ruh ini kemudian menentukan baik dan buruk manusia, maka dikatakan ruh ini adalah merupakan sesuatu yang sifatnya ciptaan atau bawaan. Ya, padahal ya baik dan buruk manusia ini bukan merupakan ciptaan atau bawaan, sehingga kita tidak mengatakan kenapa dia itu baik ya karena dari lahir baik, kan nggak mungkin, Pak. Atau dia buruk, kenapa karena dari lahir dia buruk, kan tidak. Baik dan buruk itu adalah merupakan proses psikologis yang itu diciptakan, bukan yang itu adalah dibentuk atau dibuat, bukan diciptakan. Yang kedua, jika konsep jasmani atau jasad dan rohani, ruh ada pada setiap makhluk hidup termasuk hewan, maka apakah bisa dikatakan hewan itu mulia? Nah, kalau kemudian kita mengatakan bahwa manusia itu kemudian terdiri dari jasmani dan rohani, maka manusia itu tidak ada bedanya dengan hewan, karena hewan juga mempunyai jasmani dan juga mempunyai rohani, dalam konteksnya adalah nyawa. Tetapi kita tidak pernah mungkin bilang bahwa hewan itu adalah mulia atau baik, walaupun dia kemudian juga mempunyai ruh. Yang ketiga, proses dominasi ruh terhadap jasad ini adalah proses yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa? Kalau kemudian kita lihat kebudayaan Hindu, ya, ada langkah-langkah untuk kemudian cara untuk kemudian ruh ini kemudian mendominasi jasad. Caranya bagaimana? Puasa. Ya, puasa ini adalah cara untuk mendominasi ruh terhadap jasad. Ya, tidak makan, tidak minum, ya puasanya juga kadang nasi aja, dia makan nasi aja dan lain-lain. Ini tidak sesuai dengan fitrah manusia. Atau dia mau pakai pakaian compang-camping, ya, dia kemudian tidur di alas kasur yang keras dan lain-lain. Ini tidak sesuai dengan fitrah manusia, karena manusia itu ya justru menyukai sesuatu yang menurut dia itu adalah baik. Ya kalau baju juga tidak compang-camping, ya. Kalau kemudian dia tidur, ya pengennya diempuk, ya, bukannya di tempat yang keras dan lain-lain. Poin yang keempat, yang membuat manusia itu baik atau mulia ini adalah bersatunya materi, ya, atau di dalam pendapat yang kedua ini disebut manusia plus ruh atau nyawa. Karena kalau manusia tidak plus ruh itu ya tidak bisa disebut sebagai manusia atau menjadi manusia mati.
Dan manusia, ruh ini ada disebut materi. Kenapa? Karena manusia dan ruh, manusia itu menempati ruang dan waktu. Ruh itu bisa di indera, ya, melalui penampakannya, dan juga bisa dijangkau oleh akal. Oleh karena itu saya menyebutkan bahwa ruh itu adalah materi. Jadi yang membuat manusia baik atau mulia ini adalah bersatunya materi dengan ruh, ya, dengan ruh, ya. Nah, apa kemudian ruh? Nanti kemudian kita jelaskan di slide selanjutnya. Yang jelas ruh ini adalah berbeda dengan ruh nyawa. Kita lanjutkan di slide yang 9. Tadi di slide yang sebelumnya, yang poin keempat mengatakan ada sesuatu yang membuat manusia itu baik, yaitu adalah bersatunya materi, yang mana materi itu adalah jasad manusia plus ruh, dalam konteksnya nyawa, dengan ruh yang ini, ya. Jadi bersatunya materi dan ruh. Nah, apa sih ruh ini, ya? Otomatis ruh ini adalah bukan merupakan dari nyawa, atau di dalam bahasa Arabnya adalah sirul hayah, bukan. Apa yang kemudian disematkan ruh ini, ya? Ruh ini adalah pengaruh keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang memunculkan kesadaran hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam bahasa Arabnya disebut idrok silah billah. Jadi yang membuat ruh, yang membuat manusia itu baik bukan ruh nyawa, tetapi adalah ruh, ya, yang artinya adalah pengaruh keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang memunculkan kesadaran manusia dengan penciptanya, atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian manusia itu bisa menjadi baik dan buruk. Kalau kemudian orang tidak mempunyai ruh atau tidak mempunyai, ya, kesadaran hubungan, ya, dia tidak mengetahui keberadaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mustahil kemudian dia menjadi baik. Dan ketika dia menyadari hubungan dia atau posisi dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu berhubungan, selalu connected dengan Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia menjadi baik. Ya, poin yang ke-6, ruh ini akan menimbulkan perasaan atau keagungan, ya, perasaan keagungan, ya, perasaan takut, ya, perasaan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekuasaan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian disebut nilai rohani atau ruhaniyah. Nah, jadi ruh tadi, idrok silah billah tadi, ya, mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu ikatan atau kemudian hubungan, ya, antara manusia dengan makhluk, keberadaan manusia dengan Tuhan, ya, atau idrok silah billah ini, ya, kemudian akan menimbulkan perasaan, ya, perasaan, ya, keagungan, yang ini perasaan ini kemudian sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang kemudian disebut nilai rohani atau ruhaniyah. Kalau kemudian nilai rohani ini berkesinambungan, maka manusia hidup dalam kondisi iman, atau di dalam bahasa Arabnya disebut jawul imani. Jadi urutannya begini, apa sih yang membuat manusia baik? Yaitu adalah bersatunya materi dengan ruh. Nah, ketika kemudian manusia bersatu materi dengan ruh, ya, ruhnya ini apa? Ruh ini adalah pengaruh kesadaran hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh ini, ya, ini kemudian akan menciptakan perasaan keberadaan, dan intinya adalah perasaan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kemudian perasaan ini terus menerus nyambung terus, maka kemudian muncul kondisi iman atau jawul imani. Nah, jadi kalau kemudian, ya, orang kemudian tidak punya jawul imani, ya, maka kemudian dia kering, ya. Dia tidak kemudian bisa merasakan nilai rohani, dia tidak bisa merasakan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa menyatukan antara materi dengan ruhnya. Nah, sebagaimana contoh begini, Pak, makan bagi orang biasa, ya, yang penting enak. Tapi makan bagi orang Islam ini tidak sekedar makan. Makan itu adalah materi, tetapi di situ ada ruh, ya, ada spirit yang kemudian membuat, ya, mendorong kita itu makan, ya, yang berkaitan dengan makan. Kita makan berapa banyak, kita makan apa, kita makan di mana, kita
berusaha seperti apa supaya kemudian kita bisa makan, kita makan dengan tata cara seperti apa yang kemudian membuat Allah ridho kepada kita, itu adalah spirit atau ruh ketika kita makan. Kalau kemudian hanya sekedar makan materi saja, maka mohon maaf ya, kita tidak ada ubahnya dengan seperti binatang. Inilah yang kemudian dinamakan menggabungkan antara materi dan ruh. Ya, seperti contoh hanya tidur ya. Tidur bagi orang biasa ya sekedar tidur biar nggak ngantuk. Tapi bagi seorang muslim ya, tidur ini adalah merupakan ibadah ya, merupakan ikhtiar supaya kemudian dia besok ya, bisa beraktivitas dengan baik. Ini adalah yang disebut menyatukan materi dan ruh. Ini adalah di slide 9. Di slide yang 10 saya akan menukilkan pendapatnya Imam Al-Baghawi di dalam kitab Syarh Sunan. Beliau mengatakan, innal imana qaulan wa amalan wa aqidatan yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiat. Innal imana, maka kemudian sesungguhnya iman, qaulan, iman itu adalah kemudian perkataan, wa amalan, dan kemudian adalah amal atau perbuatan, wa aqidatan, dan adalah akidah atau keyakinan. Yazidu bil ta'ah, maka kemudian iman itu kemudian bisa bertambah bil ta'ah dengan ketaatan, wa yanqus, dan kemudian iman itu kemudian bisa berkurang bil maksiyah dengan maksiyah. Apa yang kemudian dinamakan iman itu bertambah dan iman itu berkurang? Tentu saja bukan iman dalam konteks akidah, dalam artian iman bertambah itu maka kemudian kita menjadi muslim, yang berkurang maka kemudian kita menjadi kafir, itu bukan. Atau berkurang keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, juga tidak. Karena yang kemudian dinamakan keyakinan ya, bahwasanya ini handphone, ya itu akan handphone terus. Karena dinamakan keyakinan udah susah. Tapi kemudian kenapa ya, keyakinan terhadap Allah ya, terhadap rukun-rukun iman yang kemudian harus kita yakini ini kemudian tidak berimbas ya pada aktivitasnya ya, karena tadi iman yang dimaksud bisa bertambah dan kurang itu adalah bukan iman dalam konteks akidah, tapi adalah yang tadi kita bahas tadi, adalah disebut jawul imani atau perasaan keimanan tadi. Kenapa perasaan keimanan itu tidak ada, atau spiritualitas itu kemudian tidak ada, kering ya, dia merasa bekerja itu kering ya, dia merasa sholat itu tidak mempunyai gairah, dia merasa dakwah itu kemudian membosankan, dia merasa kemudian puasa itu tidak punya faedah dan lain-lain. Dia tidak, itu berarti keimanannya turun dalam konteks jawul imani atau perasaan keimanan dia ini dalam kondisi yang rendah. Kadang demikian ya, dibalik lagi, karena dia mempunyai nilai rohani yang rendah atau nilai rohaninya. Kenapa? Karena tidak merasakan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu yazid wa yanqus, ini adalah konteksnya adalah dengan jawul iman itu. Ini adalah slide yang ke-10. Kita lanjutkan di slide yang ke-11. Ketika sudah mengetahui hakikat manusia ya bahwa manusia itu adalah materi ya, dan yang membuat manusia baik itu bukan materi itu sendiri, tetapi ada yang kemudian dinamakan ruh ya. Ruh itu tentu bukan nyawa ya, karena kalau ruh itu diartikan nyawa maka hewan pun bisa menjadi baik, tentu saja tidak ya. Ruh itu diartikan sebagai idroksilah bilah atau kesadaran hubungan dengan Allah. Loh, kenapa bisa begitu? Karena manusia bisa menyatukan antara materi dan ruh ya. Loh, kenapa apa yang kemudian disebut materi? Materi itu adalah semua yang ada di dalam alam semesta manusia dan kehidupan. Nah, yang kedua, maka kemudian setelah mengetahui hakikat manusia, kita harus mengetahui potensi manusia, kita harus mengetahui fitur manusia ya. Kita lanjutkan di slide yang ke-12 ya. Fitur manusia atau potensi manusia ya, itu ada dua, diberikan Allah Subhanahu wa taala, ada dua. Atau di dalam bahasa lain konstruksi manusia. Kalau kemudian kita bedah manusia, maka manusia kemudian punya dua. Yang pertama adalah potensi hidup,
yang kedua adalah potensi akal. Pertanyaannya, kenapa kemudian disebut potensi hidup? Potensi hidup itu adalah modal manusia atau modal ya hewan-hewan yang lain kemudian untuk hidup. Ya, tanpa potensi hidup, maka kemudian dijamin manusia itu akan mati. Ya. Karena kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Ya. Nah, kenapa demikian? Ya seperti itu. Kalau kemudian manusia tidak diberikan potensi akal, manusia masih bisa hidup, walaupun hidup dia seperti binatang. Tapi kalau kemudian tidak punya potensi hidup, maka kemudian manusia tidak akan mungkin bisa survive. Nah, potensi hidup ini punya fungsi. Apa fungsinya? Yaitu adalah mendorong untuk dipenuhi. Jadi potensi kehidupan ini punya fitur, punya khasiat ya, yang mana potensi ini kemudian mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan potensi itu. Ya, nanti akan kita bahas. Ya. Jadi mendorong untuk dipenuhi. Ya. Loh, kok bisa begitu? Lah memang begitu. Itu adalah yang kemudian disebut naluri instinktif. Ya. Atau potensi hidup. Yang kedua adalah potensi akal. Potensi akal ini punya fungsi yaitu adalah berpikir. Apa itu berpikir? Nanti kita jelaskan. Ya, intinya adalah memindahkan fakta di dalam otak melalui panca indera dan kemudian dihukumi oleh informasi sebelumnya. Ini ada potensi manusia. Jadi potensi manusia apa? Yang pertama ada potensi kehidupan, yang kedua adalah potensi akal. Bapak dan Mas sekalian, kita lanjutkan di slide yang ke-13. Potensi hidup ini punya dua, yaitu adalah kebutuhan naluri. Yang kedua adalah kebutuhan jasmani. Apa yang dimaksud kebutuhan naluri? Yaitu adalah sesuatu yang membuat kita itu cenderung kepada sesuatu dan sesuatu yang mendorong kita itu untuk meninggalkan sesuatu. Itu kemudian disebut kebutuhan naluri atau yang disebut naluri atau yang kemudian disebut insting. Ya, jadi ada dorongan untuk cenderung kepada sesuatu dan sebaliknya ada dorongan kemudian untuk meninggalkan sesuatu. Yang kedua adalah kebutuhan jasmani. Apa yang kemudian disebut kebutuhan jasmani? Kebutuhan jasmani ya ini adalah dorongan mendasar atau dalam bahasa Inggris disebut basic need yang bekerja menurut ya, homeostasis jaringan. Ya, menuntut yang ini kemudian bekerja dengan cara keseimbangan jaringan. Oh, orang ini lapar ya, maka kurang makan, orang ini ngantuk berarti kurang tidur dan lain-lain. Maka ini adalah peran ya dari kebutuhan jasmani. Ini slide yang ke-13. Nah, apa bedanya kebutuhan jasmani dan kebutuhan naluri ya? Nah, ini slide yang ke-14 ya. Kebutuhan naluri yaitu menuntut untuk dipenuhi. Ya, tetapi kemudian kebutuhan jasmani ini untuk menuntut dipenuhi secara pasti. Apa bedanya? Kalau kebutuhan jasmani menuntut dipenuhi secara pasti, kalau kebutuhan naluri tidak menuntut dipenuhi secara pasti. Dalam artian apa? Kalau boleh bicara kasar ya, maka kebutuhan naluri itu kalau kemudian tidak dipenuhi maka kemudian tidak akan mati walaupun dia akan merasakan galau dan sakit yang berkepanjangan. Kalau kebutuhan jasmani kalau kemudian tidak dipenuhi maka manusia itu akan menghantarkan pada kematian. Ya, ini adalah slide yang ke-14. Kita lanjutkan di slide yang ke-15. Yang sebelumnya slide yang ke 14 tadi mengatakan bahwa kebutuhan naluri itu dari aspek pemenuhannya, kebutuhan naluri itu tidak dipenuhi tidak akan mati. Ketika tidak dipenuhi tidak akan mati. Sedangkan kebutuhan jasmani ketika tidak dipenuhi akan menghantarkan pada kematian. Maka kemudian dari aspek lahirnya dorongan rangsangan ya, kebutuhan naluri ini rangsangannya dari luar. Sedangkan kebutuhan jasmani ini adalah rangsangannya dari dalam. Rangsangan dari dalam dan rangsangan dari luar. Kalau kebutuhan naluri pasti rangsangannya dari luar atau di luar tubuh kita. Ya. Oleh karena itu kemudian bisa disimpulkan ya maka ya kebutuhan naluri ini adalah rangsangan dari luar. Kalau kemudian tidak dipenuhi tidak akan mati. Sedangkan kebutuhan jasmani rangsangan dari dalam ketika tidak dipenuhi akan menghantarkan kepada kematian. Dan kebutuhan dan kebutuhan jasmani itu adalah sama-sama merupakan bagian dari potensi kehidupan. Dan potensi kehidupan ini mendorong kita untuk memenuhi. Apa pemenuhannya? Pemenuhannya itu ada perbuatan. Jadi saya balik logikanya, Pak. Ketika kita melakukan perbuatan, maka semuanya itu dalam rangka untuk memenuhi potensi kehidupan. Ya.
Jadi tidak mungkin kita itu melakukan kegiatan tanpa kemudian eh, tidak mungkin manusia melakukan kegiatan kalau kemudian tidak untuk memenuhi potensi kehidupannya atau tidak dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan naluri. Contoh, manusia ngaji memenuhi kebutuhan naluri atau kebutuhan jasmani, Pak? Ya kebutuhan naluri. Kan kalau nggak ngaji nggak mati, paling kan kemudian galau. Ya berarti ngaji itu termasuk pemenuhan kebutuhan naluri. Kemudian makan rasanya dari dalam atau dari dalam. Walaupun kalau kemudian dia kenyang, dia melihat sesuatu apapun tidak akan mungkin makan, karena makan itu adalah rangsangannya dari dalam. Maka disebut makan itu adalah kebutuhan jasmani. Kita lanjutkan di slide yang ke-16 ya. Kebutuhan naluri itu punya berbagai macam penampakan, yaitu pertama adalah naluri seksual, naluri melestarikan keturunan. Yang kedua adalah naluri survival, naluri mempertahankan diri. Yang ketiga adalah naluri spiritual, naluri mensucikan sesuatu. Apa maksudnya? Naluri seksual itu adalah naluri yang mendorong manusia untuk melestarikan spesies dia sebagaimana manusia. Jadi manusia kemudian menikah, pengen punya anak, pengen sekolah dianterin, itu adalah merupakan bagian dari naluri seksual. Intinya apa? Intinya kita pengen spesies kita ingin manusia itu sejahtera semua, Pak. Kita ingin manusia itu menjadi sesuatu yang banyak, bukan menjadi sesuatu yang sedikit dan kemudian akhirnya punah, tidak. Inilah yang kemudian disebut naluri seksual. Sehingga implikasinya ini ada pada implikasinya itu tidak hanya kepada yang sifatnya seks ya, tetapi lebih luas daripada itu. Bagaimana kemudian kita mencintai orang tua kita, menghormati orang tua kita, itu adalah merupakan bagian dari naluri seksual. Ketika kemudian kita di jalan ada orang tabrakan, kemudian kita tolong, itu adalah merupakan bagian dari naluri seksual. Kenapa? Karena kita tidak ingin spesies manusia itu punah. Spesies manusia itu merasa kesakitan, atau spesies manusia itu kemudian mati. Maka naluri melestarikan keturunan atau naluri seksual ini sifatnya adalah bukan individual atau selalu ada hubungannya dengan orang lain. Yang kedua adalah naluri survival atau naluri mempertahankan diri. Maksudnya apa? Naluri yang ingin mempertahankan diri manusia, ya, naluri yang ingin mempertahankan diri manusia itu sebagai sebuah spesies manusia. Kalau tadi kan spesies utuh, kalau ini spesies manusia. Ini kemudian disebut naluri survival, pengen kaya, pengen punya gelang, pengen punya kalung, pengen makan enak, itu kemudian disebut naluri survival. Yang ketiga adalah naluri spiritual atau naluri mensucikan sesuatu. Intinya kita merasa di luar kita itu ada sesuatu yang lebih besar daripada yang kemudian bisa kita andalkan. Ya, itu adalah disebut naluri spiritual. Ya, dan naluri spiritual ini tingkatnya gede, tingkatnya lain-lain. Tingkatan tertinggi dari naluri spiritual adalah menyembah kepada Tuhan. Tingkatan yang lebih rendah daripada itu adalah menyembah kepada selain daripada Tuhan. Ada orang menyembah uang, menyembah artis, ya, dan lain-lain. Itu adalah level mensucikan sesuatunya masih rendah. Ya, ini adalah slide yang ke-16. Jadi potensi hidup kita lanjutkan di slide yang ke-17. Potensi hidup punya dua tadi, yaitu ada kebutuhan naluri dan kebutuhan jasmani. Kebutuhan naluri punya tiga, kebutuhan jasmani ada banyak. Intinya adalah perbuatan-perbuatan yang didorong oleh sesuatu yang munculnya dari dalam, dan kalau tidak dipenuhi tidak akan mati. Itu masuk kebutuhan jasmani seperti makan rasanya dari dalam, bukan dari luar, Pak. Kalau kemudian dia kenyang, ya dia tidak akan pernah udah nggak pengen makan lagi, atau makan itu hanya menjadi sebagai pleasure bagi dia. Ya kalau nggak makan nggak mati. Ya, dan minum, ngantuk dan lain-lain. Dan ngantuk itu tidak mungkin dari luar. Saya lihat wajah kamu jadi ngantuk, kan tidak mungkin. Karena ngantuk itu rangsangannya dari dalam. Ya, karena dia merupakan bagian dari potensi hidup. Ini adalah slide yang ke-17. Mas Bapak sekarang kita lanjutkan tentang fitrah ya. Untuk mengetahui konsepsi atau filsafat manusia, maka kita kemudian harus mengetahui yang pertama adalah hakikat manusia. Saya bahas hakikat manusia adalah materi, ya, bukan jasmani dan rohani, tapi hakikat manusia adalah materi. Ya, yang kedua adalah potensi manusia atau konsumsi manusia. Yang ketiga adalah fitrah. Loh, kenapa harus belajar fitrah? Ya, karena kita harus tahu default kita itu seperti apa. Nah, kita lanjutkan di slide 19 atau slide terakhir. Ya, fitrah berasal dari kata fatara yafturu fatran, yang kemudian berarti pecah, belah, berbuka, dan mencipta. Ya, fitrah ini adalah merupakan karakteristik ciptaan atau karakteristik bawaan. Dia tidak bisa diciptakan, tidak bisa bawaan.
yang sifatnya tidak pernah berubah, yaitu potensi kehidupan yang berupa kebutuhan jasmani dan kebutuhan naluri-naluri. Ini adalah fitrah. Ya, jadi adalah karakteristik ciptaan Allah lah. Ini kemudian disebut fitrah. Ya. Dia sifatnya bawaan, ya, bukan pabrikan atau bukan buatan, tapi adalah sifatnya bawaan. Ya, fitrah manusia itu apa? Yaitu adalah potensi kehidupan, yaitu adalah kebutuhan naluri dan kebutuhan jasmani. Yaitu adalah fitrah manusia. Jadi default manusia seperti apa? Yaitu adalah fitrah. Yaitu adalah kebutuhan naluri dan kebutuhan jasmani. Nah, modal atau apa namanya fitrah itu untuk apa? Kebutuhan naluri dan kebutuhan jasmani itu untuk apa? Ya, kebutuhan naluri dan kebutuhan jasmani itu sebagai modal untuk mengidentifikasi ciptaan-ciptaan Allah dan kemudian menjadikan dalil pengakuan terhadap Robnya, dan kemudian mengetahui syariatnya, dan terakhir maka kemudian manusia akan mengimaninya. Jadi fitrah, kalau kemudian kita kemudian fitrah, maka kemudian kita bisa beriman. Ya. Modal kemudian untuk kemudian kita beriman. Kenapa? Karena memang kondisi kehidupan harus dipenuhi. Dan nanti dalam proses pemenuhannya itu adalah peran akal. Nah, nanti kita akan berbicara tentang akal lebih jauh lagi. Ya. Terima kasih Bapak dan Mas sekalian. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ya, lewat WhatsApp. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa-apa yang sudah kita dapat pada hari ini di dalam kajian ilmu ini dapat kita terapkan dan selalu kita amalkan di kehidupan ini untuk bekal di akhirat nanti. Dan semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sebelum kita tutup kajian ini, marilah kita membaca istighfar 3 kali, dilanjutkan dengan doa kifaratul majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.